warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nadhiro, NIM 53020240019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode penafsiran ijmali. Tafsir ijmali merupakan sebuah metode penafsiran di dalam Al-Quran, di mana metode ini menjelaskan dengan makna ayat per ayat secara singkat, ringkas, dan global. Dengan metode ini, seorang mufasir berusaha menyajikan esensi makna ayat per ayat itu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan awam hingga kalangan orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan yang sangat luas. Tafsir ini menyajikan makna ayat per ayat yang urut dengan sesuai urutan mushaf yang ada di Al-Quran, tanpa adanya penjelasan yang terlalu mendetail, perbandingan ayat dengan ayat lainnya, atau penyebutan asbabun nuzul yang secara mendalam. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran umum tentang pesan yang terkandung di dalam Al-Quran secara cepat dan praktis. Adapun contoh penafsiran dengan menggunakan metode ijmali, yaitu ada tafsir Jalalain yang sudah marak di kalangan saat ini. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari tafsir ijmali, kemudian adapun langkah-langkah dalam metode penafsiran ijmali, yaitu yang pertama, dalam metode penafsiran ijmali, jika ingin menafsirkan, itu harus urut sesuai dengan mushaf yang ada di Al-Quran, dimulainya dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas yang menjelaskan makna ayat demi ayat. Kemudian yang kedua, penjelasannya itu harus global. Yang dimaksudkan di sini globalnya itu menjelaskan makna dari ayat tersebut itu langsung ke intinya tanpa adanya pembahasan yang berbelit-belit. Kemudian yang ketiga, menghindari uraian atau penjelasan yang berbelit-belit guna untuk memudahkan para pembaca untuk memahami makna dari tafsiran ayat tersebut. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang dekat dengan Al-Quran. Setelah kita mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam metode penafsiran ijmali, dalam tafsir ijmali, ia juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari penafsiran ijmali yaitu yang pertama, praktis dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan umum, entah itu orang awam atau orang yang sudah memiliki pengetahuan yang sangat luas. Mengapa demikian? Sebab dalam metode penafsiran ijmali, ia hanya menerangkan makna dengan menggunakan bahasa yang global atau hanya intinya saja. Jadi memudahkan untuk orang-orang itu memahami makna ayat tersebut. Kemudian yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, bebas dari cerita-cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat yaitu cerita yang berasal dari kaum Yahudi atau Nasrani, di mana cerita ini belum tentu pasti kebenarannya atau belum terbukti kebenarannya. Kemudian kelebihan yang terakhir dari tafsir ijmali yaitu dekat dengan teks Al-Quran. Adapun kekurangan dari metode tafsir ijmali yaitu yang pertama, penafsirannya yang dangkal, sebab dalam metode tafsir ijmali ini hanya menjelaskan makna per ayat itu secara global. Yang dimaksudkan di secara global yaitu ia hanya menjelaskan tentang intinya saja, tidak sampai ke akar-akarnya. Kemudian yang kedua, kurang memperhatikan keterkaitan ayat. Yang ketiga, yaitu tidak mampunya menjawab permasalahan yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu kurangnya ruang analisis pada metode tafsir ijmali. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.